ketika rumah tangga diuji, itu ada setidaknya dua tujuan. Pertama, tujuannya Allah. Yang kedua adalah tujuannya iblis. Kawan-kawan, ramai di dunia persilatan fenomena tentang perceraian, perselingkuhan, kemudian dikaitkan bagaimana dengan takdir dan jodoh. Jadi ketika rumah tangga diuji, itu ada setidaknya dua tujuan. Pertama, tujuannya Allah. Yang kedua adalah tujuannya iblis. Tujuan Allah adalah hendak menguatkan dan memberikan ilmu dan menaikkan derajat dari kualitas rumah tangga tersebut, setiap individunya, baik itu suaminya maupun istrinya. Tapi ketika suami dan istri pasangan ini gagal memahami, maka dia akan justru tidak berpihak pada tujuan Allah, tapi berpihak kepada tujuan iblis, yaitu ingin berpisah. Makanya saya pernah bilang, dan ini juga sudah saya konfirmasikan kepada guru-guru saya, bahwa sebenarnya tujuan dari Allah itulah yang hendak dicapai dengan mujahadah, dengan sabar, dengan syukur, dengan istiqomah, bertahan. Jangan lompat dari kapal. Kalau pesan guru saya, seberat apapun ujian rumah tangga, jangan sekali-kali menengok pintu untuk berpisah. Karena kalau sudah kamu tengok, maka setan akan melambai-lambai, menghiasi jalan menuju ke sana. Itu jalannya menjadi lebih indah daripada bertahan. Dan pasangan menjadi orang yang paling menyebalkan di dunia. Itu sudah tabiat setan, begitu ya. Maka jangan gagal faham dan juga jangan gagal fokus. Kalau fokusnya adalah menjaga, kemudian husnudzon sama Allah, maka Allah akan tolong, akan berikan jalan keluar dengan tetap dalam kondisi rumah tangga yang baik. Tapi kalau kita sudah melirik pintu perceraian, maka disitulah mulai banyak sekali godaan-godaannya, ya. Jadi bercerai itu bukan kehendak Allah. Bercerai itu adalah kehendak salah satu atau dua-duanya dari pasangan tersebut, kemudian diizinkan oleh Allah. Perkara itu diridhoi atau tidak, itu nanti kita lihat bagaimana proses bercerainya. Apakah terjadi kezaliman yang banyak, melukai banyak pihak, merugikan banyak pihak, sehingga mudaratnya lebih besar, atau sebaliknya, dengan bercerai itu kemudian justru tujuan maqasid syariah terpenuhi, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan agama, menyelamatkan harta, dan lain sebagainya. Jadi kompleks ya memang, tapi yang paling penting adalah yuk jujur kepada diri kita masing-masing, bahwa apa sih yang ada di niat hati kita dalam berumah tangga. Kalau memang lillahi ta'ala, maka Allah akan datangkan taufik. Ya, penjelasan Syed Qutb dalam tafsirnya Fidilalil Quran jelas. Ketika dalam masalah rumah tangga itu terjadi, ya kan, datangkanlah kemudian hakim yang adil dari kedua belah pihak, dan niatkanlah ya dengan cara yang ma'ruf, ya, niatkanlah untuk berdamai, berislah. Kalau sudah niat itu ada untuk berdamai, ya, yuwaffiqillah, Allah akan pasti kasih petunjuk taufik untuk berdamai. Tapi kalau salah satu atau keduanya tidak hadir niat yang islah, ada satu saja yang niat untuk berpisah, entah niatnya apa, maka Allah juga akan tidak memberikan taufik, ya. Malah justru tujuan iblislah yang akan tercapai, yaitu membelah rumah tangga, memisahkan antara kedua suami dan istri, kedua belah pihak ini, gitu ya. Jadi semoga kita berhasil, ya, berjuang, ya, mempertahankan dan kemudian fokus kepada tujuan Allah, mengingat bahwa Allah hendak menaikkan derajat rumah tangga kita, hendak memberikan hadiah yang lebih besar, sakinah yang lebih tenang, ya kan, kemudian mawadah yang lebih membuncah, kemudian rahmah yang tumpah ruah, ya, sehingga kebaikan akan semakin besar. Allah hendak memberikan ilmu kepada pasangan ini agar lebih kokoh dalam membangun rumah tangga. Semoga seluruh keluarga Indonesia mampu melihat kejernihan tujuan Allah menguji ini. Jangan gagal paham, memahami Allah SWT bahwa semuanya baik, yaitu dalam konteks ketika kita sesuai dengan keinginan Allah. Tapi kalau kita memenuhi keinginan nahum adu mubin, musuh yang sudah dikelirkan oleh Allah, ya, kepada kita, bahwa
setan itu musuh, jadikan dia musuh. Nah, kalau kita gagal paham, malah justru memahami konteks yang tadi, kok gue udah gak cocok lagi nih sama pasangan gue nih, udahlah pisah aja. Nah, itu pintu yang sudah ditunggu-tunggu oleh setan dan disambut dan diupayakan oleh mereka yang akan memisahkan kita. Semoga Allah lindungi keluarga kita semua. Dan satu lagi, nyata jelas perceraian korbannya adalah anak-anak. Pasti, sudah pasti. Dulu saya nggak paham ini. Guru saya bilang perceraian mungkin menguntungkan salah satu atau kedua pihak pasangan yang berpisah, tapi perceraian sudah pasti menjadikan anak korban. Pasti korban fisik, korban mental, korban pengasuhan dan lain-lain. Kita bisa bahas nanti di hutang pengasuhan insya Allah dan luka pengasuhannya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.